pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini menghasilkan buah. Saudara sekalian, Yesus dalam Injil hari ini menceritakan bagaimana para hamba yang diberi tanggung jawab untuk menghasilkan mina yang mereka dapat. Mina yang dipercayakan kepada para hamba ini harus diputar dan tidak disimpan. Mereka dituntut untuk berusaha menghasilkan dan mengembangkan modal yang diberikan. Di akhir cerita, Tuan yang memberikan mina itu pun meminta pertanggungjawaban mereka. Ada yang menghasilkan banyak, ada yang tidak mengembangkannya, malah menyimpannya karena takut hilang. Di dunia ini banyak orang yang tahu tetapi sulit sekali untuk memberitahu. Banyak orang yang berbakat namun tidak semua yang bisa membagikan bakatnya
karena takut tersaingi atau terlampaui, masih ada sikap egois yang tersimpan. Orang merasa terancam akan posisinya yang nanti kemudian diambil oleh orang lain atau orang yang diajarnya. Saudara sekalian yang terkasih, kadang kita juga kurang bersyukur dengan talenta yang kita miliki. Yesus berharap agar talenta yang kita miliki bisa dikembangkan untuk membantu dan melayani banyak orang. Talenta yang diberikan bukan untuk disimpan atau dikubur, tetapi untuk digunakan atau dikembangkan. Talenta kita jangan sampai terbuang percuma. Kita harus berjuang untuk menghasilkan sesuatu bagi diri sendiri dan orang lain. Inilah tantangan iman kita. Yesus berharap kita menjadi murid yang menghasilkan buah. Semoga kita menyadari talenta yang kita miliki sebagai rahmat Tuhan dan mampu mengembangkannya dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya talenta itu pun menghasilkan buah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Kristus terang dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.